Episode kedua ini dibuka dengan memperlihatkan latar kota Jakarta di tahun 2003. Saat itu, seorang Irjen TNI menemui ahli mikologi dari Universitas Indonesia yang bernama Ibu Ratna. Ibu Ratna diundang untuk melihat langsung salah satu spesimen jamur yang baru saja mereka temukan. Setelah diteliti oleh Ibu Ratna, ia pun menjawab bahwa spesimen itu adalah Ophiocordyceps atau jamur semut. Pada umumnya, jamur jenis ini tidak akan bertahan di tubuh manusia. Namun pihak militer justru menemukan fakta sebaliknya. Mereka berhasil menemukan salah satu korban terinfeksi jamur dan meminta Ibu Ratna untuk memeriksa korban tersebut. Di kaki kiri korban itu ditemukan sebuah bekas gigitan manusia. Namun anehnya, begitu Ibu Ratna membuka bekas gigitan itu, jaringan tubuh si korban telah berubah total. Bahkan dari dalam mulutnya, Ibu Ratna berhasil mengeluarkan spesies jamur yang masih aktif. Irjen TNI kemudian menjelaskan bahwa korban itu ditemukan di sebuah pabrik tepung. Masih belum jelas siapa pelaku yang telah menggigitnya, namun yang pasti ada 14 buruh pabrik lain yang juga menghilang secara misterius. Dari penjelasan itu, Ibu Ratna pun menyimpulkan bahwa orang-orang yang telah terinfeksi jamur kini masih berkeliaran di luar sana. Hal ini adalah masalah yang sangat serius mengingat mereka tidak memiliki obat atau vaksin apapun untuk menyembuhkan wabah kali ini. Tidak ada obat dan tidak ada vaksin. Hanya ada satu cara yang bisa mereka lakukan untuk menghentikan penyebaran wabah. Ibu Ratna pun menyarankan agar pihak pemerintah segera memulai pengeboman kota beserta semua orang yang ada di dalamnya. Jadi apa yang harus kami lakukan? Bom, mulailah pengeboman. Bom seluruh kota dan seluruh orang yang ada di dalamnya. Scene lalu beralih memperlihatkan Ellie, Joel, dan Tess yang sedang beristirahat di dalam sebuah gedung. Tess dan Joel masih menjauhkan diri dari Ellie karena mereka berpikir ia telah terinfeksi jamur. Namun Ellie menjelaskan bahwa bekas gigitannya tidak berubah semakin buruk karena tubuhnya tidak bisa terinfeksi oleh jamur. Karena hal itulah Ellie menjadi aset berharga bagi Firefly atau bahkan umat manusia. Dan tubuhnya diyakini sebagai kunci untuk menemukan vaksin dari wabah jamur. Berkat penjelasan itulah, Tess dan Joel pun merasa sedikit lega dan mereka pun mulai percaya kepada Ellie. Setelah itu, ketiganya pun kembali melanjutkan perjalanan. Mereka melewati jalanan kota yang sudah hancur dan terbengkalai. Di tengah perjalanan itu, Ellie pun menceritakan bagaimana pengalamannya saat ia digigit oleh zombie. Saat itu, ia merasa sudah pasrah dengan hidupnya dan ia ingin memacu adrenalin dengan memasuki gedung mall yang dipenuhi oleh zombie. Saat itulah Ellie pun diselamatkan oleh Marlene dan diteliti selama beberapa hari untuk melihat apakah Ellie akan berubah menjadi zombie atau tidak. Singkat cerita, Ellie, Joel, dan Tess akhirnya sampai di sebuah gedung hotel. Mereka pun rela melewati lantai gedung yang berair daripada harus melewati jalanan yang dipenuhi oleh zombie. Sesampai di penghujung hotel, mereka pun terjebak karena reruntuhan gedung telah menghalangi jalan keluar. Tess kemudian nekat melewati reruntuhan itu agar ia bisa membukakan pintu lain untuk Ellie dan juga Joel. Setelah keluar dari gedung hotel, mereka pun melihat jalanan menuju State House yang telah dipenuhi oleh ratusan zombie. Tess menjelaskan bahwa penyebaran jamur telah sampai di berbagai lapisan tanah, sehingga jika ada sesuatu yang menyentuhnya, para zombie itu akan mulai bereaksi. Karena tak bisa melewati jalanan itu, mereka pun terpaksa mengambil jalan memutar dengan melewati gedung museum. Sebelum memasuki gedung museum, Joel memeriksa mayat-mayat yang ada di depannya. Semua mayat di sana terlihat sudah mengering, sehingga Joel pun berpikir mungkin di dalam museum sudah tidak ada zombie yang lain. Joel dan Tess kemudian bersiap dengan persenjataan lengkap, sementara Ellie diminta untuk terus berada di belakang mereka. Memang, Ellie tidak bisa terinfeksi oleh jamur, namun zombie itu bisa mencabik-cabik tubuhnya hingga tewas. Begitu memasuki gedung museum, mereka pun menemukan seorang mayat yang terluka akibat tebasan benda tajam. Hal itu pun membuat Joel dan Tess merasa kebingungan karena zombie tidak akan menyerang seperti itu. Setelah itu mereka pun perlahan-lahan mulai menaiki tangga gedung menuju ke pintu keluar. Saat mereka mencoba membuka salah satu pintu, mereka pun dikejutkan oleh reruntuhan gedung yang ada di baliknya.
Hal itu pun menyebabkan suara yang berisik hingga memancing salah satu zombie ke arah mereka. Joel meminta semuanya untuk tetap tenang dan perlahan-lahan menjauh dari zombie tersebut. Namun Ellie yang sangat ketakutan tak bisa menahan suaranya, sehingga mereka pun akhirnya ketahuan. Joel dan Tess kemudian berusaha menembak zombie itu, namun suara tembakan mereka justru mengundang kedatangan zombie yang lain. Karena hal itulah mereka pun akhirnya kabur dan terpisah. Joel yang sedang bersembunyi berusaha menambah persediaan peluru karena pelurunya sudah hampir habis. Hingga akhirnya saat melihat Ellie, Joel menyuruhnya untuk pergi ke sisi yang lain karena ia akan menyerang zombie tersebut. Dalam penyerangan itu, Joel sempat diserang oleh zombie, namun ia berhasil diselamatkan oleh Ellie. Beruntung, Tess tiba di saat yang tepat sehingga mereka pun bekerja sama dan berhasil menghabisi semua zombie yang ada di sana. Tak disangka, akibat serangan tadi, Ellie lagi-lagi terkena gigitan zombie di lengannya. Namun, karena ia kebal dari infeksi jamur, jadi Joel dan Tess tidak terlalu mengkhawatirkannya. Setelah perjalanan yang begitu panjang, Joel, Tess, dan Ellie akhirnya sampai di State House. Mereka berencana akan bertemu dengan para anggota Firefly sehingga Ellie bisa diserahkan, lalu Joel dan Tess akan mendapatkan bayaran. Sayangnya, di sana mereka tidak menemukan siapapun kecuali mayat para anggota Firefly yang berserakan. Hal itu pun membuat Tess sangat marah dan frustasi. Mereka telah melewati begitu banyak rintangan untuk sampai di tempat itu, dan kalau tidak ada hasil, maka semua perjuangan mereka hanyalah sia-sia. Sikap yang Tess tunjukkan membuat Ellie menyadari sesuatu. Ya, Tess ternyata telah terinfeksi oleh jamur karena bekas gigitan zombie di lehernya. Di tengah perdebatan itu, salah satu zombie pun tiba-tiba bangun sehingga Joel segera menembaknya. Tak disangka akibat hal itu, tangan zombie itu pun terjatuh di atas tumpukan jamur dan membuat zombie-zombie di luar gedung mulai merespon. Mereka kini sudah tidak memiliki harapan lagi. Tess pun menyuruh Joel untuk segera pergi menyelamatkan Ellie karena ia adalah satu-satunya harapan bagi umat manusia. Tess pun segera menumpahkan semua minyak dan menyebarkan granat di sekitar gedung karena ia berencana untuk meledakkan diri bersama semua zombie. Dengan berat hati, Joel terpaksa membawa Ellie segera pergi dan meninggalkan Tess sendirian di dalam gedung. Tak lama kemudian, para zombie pun masuk ke dalam gedung itu. Tess terus berusaha menyalakan korek apinya, namun ia tak kunjung berhasil. Sampai akhirnya, saat salah satu zombie hendak memasukkan jamur ke dalam mulutnya, korek api itu pun berhasil dinyalakan, dan inilah yang terjadi. Alhasil, kini hanya tersisa Joel dan Ellie yang harus kembali melanjutkan perjalanan mereka. Dan episode yang kedua pun akhirnya selesai. Terima kasih guys sudah menonton alur cerita kali ini, dan nantikan alur cerita episode-episode yang selanjutnya. Bye guys!